Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Kali ini aku mau berbagi tutorial algoritma regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Biar kita sama-sama tahu bagaimana perhitungan manual dari algoritma ini. Algoritma regresi linear sendiri adalah salah satu algoritma estimasi yang digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai dari kasus tertentu. Misalnya untuk estimasi harga rumah, estimasi harga emas, dan estimasi biaya asuransi kesehatan. Algoritma ini terdiri dari dua jenis, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu bahwa dataset untuk algoritma ini memiliki tipe data numerik karena output dari regresi linear itu berupa rumus atau formula. Dataset terdiri dari dua bagian, yaitu variabel independen atau variabel bebas yang dilambangkan dengan X, serta variabel dependen atau variabel terikat yang dilambangkan dengan Y. Nilai Y yang merupakan target dari dataset dipengaruhi oleh nilai X. Karena itulah disebut sebagai variabel terikat. Kalau dalam algoritma klasifikasi, Y ini sama halnya dengan kelas atau label yang menjadi target output dari dataset, hanya saja kalau di regresi bentuknya berupa nilai numerik, bukan kategori. Sekarang kita bahas sedikit mengenai regresi linear sederhana. Dikatakan sederhana karena variabel independennya hanya satu, yaitu X saja. Persamaan umumnya seperti ini. Y sama dengan A plus BX. Y itu variabel dependen, A itu konstanta, B itu koefisien regresi, X itu variabel independen. Pada umumnya, bentuk dataset untuk regresi linear sederhana seperti ini. Hanya ada dua kolom, di mana satu kolom untuk X dan satu kolom untuk Y. Y biasanya terletak di kolom paling kanan. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Dikatakan berganda karena jumlah variabel independennya lebih dari satu, yaitu X1, X2, dan seterusnya sampai Xi. Persamaan umumnya seperti ini. Y sama dengan A, plus B1X1, plus B2X2, plus dan seterusnya sampai BIXi. Y itu variabel dependen, A itu konstanta, B itu koefisien regresi, X itu variabel independen, I itu jumlah variabel independen. Pada umumnya, bentuk dataset untuk regresi linear berganda seperti ini. Ada beberapa kolom X, minimal 2. Lalu ada satu kolom Y yang biasanya terletak di paling kanan. Langkah-langkah pengerjaan dari algoritma regresi linear, baik itu sederhana maupun berganda, adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi variabel independen dan dependen. Kedua, menghitung nilai konstanta atau A dan koefisien regresi atau B. Ketiga, mensubstitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan umum. Keempat, melakukan prediksi terhadap variabel independen. Dan kelima, melakukan evaluasi atau pengujian. Agar lebih paham langkah demi langkah pengerjaan regresi linear, kita pakai suatu dataset saja sebagai studi kasus dan kita kerjakan dengan algoritma regresi linear, lebih tepatnya regresi linear berganda. Datasetnya aku download dari Kaggle, sudah ku upload ke GitHub dan link datasetnya ada di description box. Sekarang kita bahas satu persatu langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi variabel independen dan dependen. Jadi, kita perlu tahu yang mana X dan yang mana Y dari dataset kita. Inilah dataset yang digunakan kali ini. Namanya dataset Combined Cycle Power Plant atau pembangkit listrik siklus gabungan. Di sini ada kolom temperatur atau AT, X-house vacuum atau V, ambient pressure atau AP, relative humidity atau RH, dan electrical energy output atau PE. Dari sini dapat diketahui bahwa dataset ini digunakan untuk mengestimasi jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit, di mana jumlahnya dipengaruhi oleh temperatur, X-house vacuum, ambient pressure, dan relative humidity. Dengan demikian, 4 kolom pertama dari dataset adalah variabel independen atau X, dengan AT itu X1, V itu X2, AP itu X3, dan RH itu X4. Sedangkan satu kolom terakhir yaitu PE adalah variabel dependen atau Y. Yang kedua, menghitung nilai konstanta atau A dan koefisien regresi atau B1, B2,
dan seterusnya. Nilai A dan B dapat ditentukan menggunakan metode matriks. Perhatikan persamaan berikut yang merupakan persamaan dari regresi linear berganda. Di sini N menunjukkan jumlah data dan I menunjukkan jumlah variabel independen. Banyaknya persamaan yang terbentuk tergantung pada I. Persamaan sebelumnya dapat diubah ke dalam bentuk persamaan matriks seperti ini. Kita sepakati bersama bahwa matriks di sebelah kiri disebut sebagai matriks M dan matriks di sebelah kanan disebut sebagai matriks H. Ukuran matriks M adalah N kali N di mana N sama dengan I plus 1, sedangkan ukuran matriks H adalah N kali 1. Kembali ke dataset Combined Cycle Power Plant. Dataset kita memiliki 4 variabel independen atau X, sehingga persamaan matriksnya menjadi seperti ini. Matriks M yang di sebelah kiri berukuran 5 kali 5, dan matriks H yang di sebelah kanan berukuran 5 kali 1. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah menentukan setiap elemen dari matriks M dan H. Untuk melakukannya secara lebih mudah, kita dapat membuat tabel bantuan di Excel di mana setiap kolom berisi setiap elemen matriks yang akan dicari. Ini ada N. Nanti bisa kita cari pakai fungsi count. Selanjutnya ada X1, X2, X3, dan X4, juga Y. Ini sudah ada di dataset. Lalu ada X1Y. Kita buat kolomnya. Lalu ada X2Y, X3Y, X4Y. Ada juga X1X2, X1X3, X1X4, lalu X2X3, X2X4, X3X4. Ada juga X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan X4 kuadrat. Nah, semua elemen sudah kita masukkan ke dalam tabel bantuan. Sekarang saatnya mengisi nilai dari setiap kolom. Untuk caranya, kita sesuaikan dengan operasi yang diperlukan. Misal X1Y, berarti operasinya berupa X1 dikalikan dengan Y. Kalau X2Y, berarti X2 dikalikan dengan Y. Misalnya lagi X1, X2, operasinya berarti X1 dikalikan dengan X2. Lalu X1 kuadrat, berarti X1 dipangkatkan 2. Begitu seterusnya sampai seluruh kolom terisi nilainya. Untuk penulisan rumus operasi cukup di sel paling atas. Untuk sel di bawahnya bisa ditarik atau klik 2 kali pada ujung kanan bawah sel pertama. Setelah seluruh sel dari tabel bantuan terisi nilainya, kita perhatikan lagi persamaan matriks yang kita punya. Ternyata, elemen matriksnya berupa hasil penjumlahan dari setiap kolom tabel bantuan yang telah dibuat, yang ditunjukkan oleh simbol sigma. Caranya, kita bisa scroll ke bawah dan menghitung jumlah atau total dari setiap kolom menggunakan fungsi sum. Jadi, ketikkan saja sama dengan sum, dalam kurung berisi seluruh kolom yang akan dihitung. Kalau sudah kurung tutup bisa di-enter, dan hasil penjumlahannya akan muncul. Lakukan pada setiap kolom yang ada. Nilai-nilai total inilah yang digunakan untuk menyusun matriks M dan matriks H. Sekarang kita susun matriks M terlebih dahulu. Isi elemennya sesuai dengan persamaan matriks di atas ya. N berupa jumlah data dihasilkan dari fungsi count. Lalu blok salah satu kolom dari atas sampai bawah. Ini sama saja dengan menghitung jumlah baris data pada dataset. Lalu sigma X1 diambil dari sel A ini. Sigma X2 dari sel B. Sigma X3 dari sel C, dan seterusnya sampai matriks M terbentuk. Begitupun dengan matriks H, caranya juga sama, tinggal disesuaikan dengan persamaan matriks, dan pastikan nilai elemennya diambil dari sel yang tepat. Setelah matriks M dan H terbentuk, kita perlu membuat matriks M0, M1, dan seterusnya sampai MI, yang berisi elemen matriks M dengan kolom ke I plus 1 diisi dengan elemen matriks H. Misal seperti ini, matriks M0 berarti elemen kolom ke 0 plus 1, yaitu kolom ke 1 diisi dengan elemen matriks H. Lalu matriks M1 berarti elemen kolom ke 1 plus 1, yaitu kolom kedua diisi dengan elemen matriks H, begitu seterusnya sampai MI. Sekarang kita terapkan ke matriks kita. Karena jumlah variabel independen dari dataset kita ada 4, maka kita harus membuat matriks M0, M1, M2, M3, dan M4. Yang pertama M0. Untuk membuatnya,
kita hanya perlu mengcopy matriks M. Tetapi kolom ke-0 plus 1 yaitu kolom ke-1 diisi dengan matriks H. Kolom yang perlu diganti elemennya dengan matriks H aku kasih warna yang berbeda agar mudah dipahami. Selanjutnya matriks M1. Berarti yang diubah adalah kolom ke-1 plus 1, yaitu kolom kedua. Lalu matriks M2. Berarti yang berubah adalah kolom kedua plus 1, yaitu kolom ketiga. Lalu matriks M3. Yang berubah berarti kolom ketiga plus 1, yaitu kolom keempat. Terakhir matriks M4, berarti yang berubah adalah kolom keempat plus 1, yaitu kolom kelima. Dengan demikian, kita sudah berhasil membuat matriks M0, M1, sampai M4. Matriks M, N0, M1 sampai MI yang telah terbentuk kemudian dihitung nilai determinannya. Berarti di sini kita perlu menghitung determinan dari matriks M, M0 sampai M4. Kalau di Microsoft Excel, determinan dapat dihitung menggunakan fungsi mdeterm. Jadi ketikkan saja sama dengan mdeterm. Lalu dalam kurung diisi dengan rentang matriks yang ingin dihitung determinannya. Nah, ini misal untuk determinan M seperti ini, determinan M0 seperti ini, dan seterusnya. Nilai determinan matriks kita cukup besar ya. Determinan dari setiap matriks dapat digunakan untuk menentukan nilai konstanta atau A dan koefisien regresi atau B dengan persamaan berikut ini. Nilai A didapatkan dari determinan M0 dibagi determinan M, sedangkan nilai BI didapatkan dari determinan MI dibagi determinan M. Pengaplikasiannya di Excel cukup dengan memanfaatkan operasi pembagian. Misal nilai A adalah hasil dari determinan M0 dibagi determinan M. Nilai B1 dari determinan M1 dibagi determinan M, dan seterusnya sampai B4. Setelah mendapatkan nilai A, B1, B2, B3, dan B4, kita bisa melanjutkan ke langkah ketiga, yaitu mensubstitusikan nilai konstanta dan koefisien regresi ke dalam persamaan umum. Perlu diingat bahwa persamaan umumnya seperti ini. Jadi, kita tinggal memasukkan nilai A dan B yang telah ada ke dalam persamaan tersebut. Y sama dengan A, A-nya 454,60 sekian, lalu ditambah B1X1, di sini B1-nya negatif 1,97 sekian, lalu ditambah B2X2, di sini B2-nya negatif 0,23 sekian, lalu ditambah B3X3, di sini B3-nya 0,06 sekian, lalu ditambah B4X4, di sini B4-nya negatif 0,15 sekian. Karena variabel independen dari dataset kita ada 4, maka rumusnya berhenti di B4X4. Dan inilah rumus atau formula dari model regresi linear berganda untuk dataset Combined Cycle Power Plant. Rumusnya Y sama dengan 454,609 ditambah negatif 1,977X1 ditambah negatif 0,233X2 ditambah 0,062X3 ditambah negatif 0,158X4. Rumus ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y cukup dengan mensubstitusikan nilai X1, X2, X3, dan X4 ke dalam rumus tersebut. Untuk langkah nomor 4 dan 5, yaitu prediksi dan evaluasi, akan kubahas di video terpisah, agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Itu saja yang dapat aku sampaikan mengenai perhitungan manual regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga apa yang kusampaikan dapat bermanfaat. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.